Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Anjani Tubagus. Saya dari kelas C1B. Saya akan menjelaskan rangkuman pemahaman materi ilmu sosial budaya, individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. 1. Individu, fisik potensi lahiriah dan fisik potensi batiniah. Kalau fisik potensi lahiriah, gerakan anggota badan dan panca indera dan lain-lain. Kalau fisik potensi batiniah, inteligensi, emosi, dan lain-lain. Fisik dan psikis. Potensi lahiriah, potensi batiniah itu naluriah. Potensi naluriah menurut ahli ilmu jiwa, James 30 macam, Tordikes 40 macam, ahli lain 9 macam, dan 60 macam. Mengenal individu. Pendekatan naluriah yaitu pendekatan secara naluriah, yaitu pendekatan secara perasaan. Pendekatan dari segi fisik itu sangat mudah karena kita bisa melihat dari luar. Pendekatan dari segi psikis, pendekatan psikis itu dibutuhkan waktu yang lama. Materi-materi remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. 1. Pemuda dan identitas. A. Pembinaan dan pengembangan generasi muda. Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berlandaskan landasan ideal Pancasila. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Landasan strategi, landasan historis Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1045. Landasan normatif, etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda. 1. Generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan. 2. Generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan. Potensi generasi muda. Idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, keberanian mengambil risiko, optimis dan kegairahan, semangat, sikap kemandirian dan disiplin, murni, terdidik, keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme, sikap satria, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Peranan pemuda dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan formal, non-formal, mahasiswa pelopor pembangunan, pembaruan usaha untuk mengembangkan kepribadian, membuang yang buruk dan memperkuat yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Materi 3. Pemerintah negara dan warga negara, permasalahan demokrasi. 1. Pemerintah negara memiliki kekuasaan dengan dasar dan tujuan tertentu. Bagaimana melaksanakan, oleh siapa, untuk apa kekuasaan itu, dan dibatasi oleh norma apa. Kedaulatan, supremas, bahasa Latin yang tertinggi, sovereignty, bahasa Itali, sovereignty, bahasa Inggris. Kedaulatan, daulat, bahasa Arab, kekuasaan yang dinasti pemerintah. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berodah di bawah kekuasaan lain. Aristoteles, manusia adalah zoon polikon. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dan berkumpul dengan manusia lain. 2. Negara dan warga negara. Syarat berdirinya negara memiliki wilayah tertentu, rakyat, pemerintah. Warga negara
Rakyat yang menetap di suatu negara tertentu dalam suatu negara. Setiap warga negara adalah penduduk. Pasal 27 ayat 2. Penduduk tidak selalu warga negara. Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan kepada penduduk negara RI tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. 2. Asas dalam menentukan warga negara. 1. Asas ius soli, asas daerah kelahiran. Kewarganegaraan seorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Seseorang adalah warga negara B karena dia dilahirkan di negara B tersebut. Asas ius sanguinis, asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Seseorang adalah warga negara A karena orang tuanya adalah warga negara A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.